Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Deslahira, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Indragiri Hilir. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.2. Koneksi antar materi ini akan saya sajikan dengan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perencanaan. Dimulai dari peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dari modul 1.1 adalah ketika saya mempelajari dan memahami tentang filosofi dan pemahaman KHD, bahwa tugas guru adalah menuntun kodrat yang ada pada anak, sehingga mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada modul 1.2, saya mempelajari nilai dan peran guru penggerak yang harus dimiliki seorang guru penggerak. Momen yang paling menantang bagi saya melakukan aksi nyata atau penerapan filosofi pemikiran KHD, mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan sesama CGP. Selanjutnya, kaitan antar modul 1.1 dan 1.2. Pada modul 1.1 mempelajari tentang filosofi dan pemikiran KHD, bahwa tugas guru adalah menuntun segala kodrat anak agar mencapai keselamatan dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Hal ini selaras dengan nilai yang ada pada modul 1.2, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, yang merupakan salah satu nilai dari guru penggerak. Refleksi kedua, perasaan. Saat momen terjadi, saya merasa memiliki banyak kekurangan ketika menjadi guru, karena selama ini saya mengajar dengan belum memahami kodrat anak dan masih melakukan pembelajaran yang hanya menuntut anak mampu menjawab ujian dan tuntas dalam nilainya. Di satu sisi, saya juga merasa senang karena mendapatkan pengetahuan baru tentang filosofi dan pemikiran KHD serta nilai dan peran guru penggerak. Refleksi ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa mengajar adalah proses bagaimana guru harus bisa memahamkan siswa terkait dengan materi yang kita sampaikan. Pembelajaran yang selama ini dilakukan hanya kepentingan mampu menjawab soal dan dalam satu kelas melakukan pembelajaran yang sama, meskipun karakteristik mereka berbeda. Sekarang saya berpikir bahwa apa yang sudah saya lakukan selama ini tidak tepat. Dengan mempelajari modul 1.1 dan 1.2, akhirnya saya paham bahwa sebagai guru harus benar-benar memahami karakteristik siswa dan kebutuhan siswa sehingga bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Banyak perubahan yang harus saya lakukan dalam pembelajaran di kelas agar mampu melakukan pembelajaran yang sesuai dengan KHD dan mampu melakukan nilai-nilai guru penggerak. Refleksi yang keempat, penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan adalah berpihak pada murid, yaitu melakukan tes awal untuk mengetahui karakteristik dan potensi murid, merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dengan mengacu pada hasil tes awal. Selanjutnya, mandiri, meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti webinar, MGMP, dan pelatihan-pelatihan yang mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas dan memimpin pembelajaran.
Reflektif, melakukan refleksi di setiap kegiatan, terutama setelah pembelajaran, baik dengan rekan maupun dengan siswa, sebagai upaya perbaikan pembelajaran berikutnya. Rencana selanjutnya kolaboratif, berkolaborasi dengan rekan dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, inovatif, mendesain pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa dan menyenangkan, seperti menggunakan permainan sebagai metode pembelajaran. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.